Jadi OEE ini adalah overall equipment effectiveness yang akan kami coba jelaskan di slide setelahnya. Adapun fungsi dari OEE ini adalah bagaimana kita bisa melakukan monitoring terhadap mesin-mesin yang ada di produksi, sehingga apa yang selama ini kita lakukan secara manual, kemudian tidak real time gitu ya, semuanya akan berjalan secara real time. Penekanan dari OEE sendiri itu ada pada tingkat efisiensi ataupun performance dari mesin-mesin produksi. Fitur yang kami miliki antara lain untuk dashboarding overview. Jadi dashboard overview ini banyak digunakan untuk para manajemen level karena pada dasarnya manajemen sangat ingin mengetahui apa yang terjadi real time di lapangan seperti itu. Dan fitur dashboard memungkinkan manajemen untuk bisa melihat keseluruhan kesisteman berjalannya keseluruhan sistem. Ya, kemudian kami juga memiliki detail untuk per line view. Jadi dalam manufacturing sendiri itu kan tersusun atas berbagai macam line ya. Jadi misal di industri obat gitu, dia ada line untuk packaging, ada line untuk granulasi misalnya. Nah, dengan sistem EVOMO, maka rekan-rekan bisa memantau per detail line tersebut, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk level yang mungkin di mid level management, teman-teman bisa melihat fitur factory overview. Jadi biasanya plan manager yang melihat fitur ini karena biasanya plan manager itu kan ada di level tengah ya. Jadi di atas para supervisor namun masih di bawah manajemen atau BOD. Nah, dengan melihat via factory overview ini, para plan manager bisa langsung memantau dari control room-nya sehingga ketika ada terjadi isu bisa langsung dieskalasi ke pihak terkait. Adapun data-data yang sudah tersimpan tentunya akan menghasilkan satu report. Report yang awalnya Bapak dan Ibu lakukan secara manual, maka sekarang report tersebut akan di-generate secara digital, artinya paperless. Kalau sebelumnya mungkin untuk collecting report dari level supervisor itu membutuhkan waktu 1 minggu misalnya, kemudian di level plan manager itu perlu ada pengecekan setiap bulan. Nah, maka dengan sistem EVOMO, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian bisa memantau reportnya secara real time. Bahkan di satu use case yang telah kami deliver, customer bisa membuat report on demand. Jadi ketika setengah hari operation tiba-tiba dibutuhkan report, maka Bapak dan Ibu rekan-rekan bisa mengenerate report secara on demand. Kemudian parameter yang dihasilkan juga kita bisa bantu analisakan. Misalnya ada satu parameter tertentu yang memang harus dipantau secara real time, misalnya seperti suhu, kelembapan yang kemudian melakukan alert terhadap sistem ketiga, maka kami juga bisa melakukan integrasi ke arah situ. Kemudian satu part lagi yang tidak penting gitu ya, adalah IMS. Jadi IMS ini adalah Environment Monitoring System. Kami melakukan monitoring terhadap berbagai sumber daya yang digunakan oleh satu pabrik. Jadi contoh misalnya power. Power ini sangat krusial di pabrik karena banyak sekali customer kami yang alhamdulillah sudah berhasil menurunkan tingkat penggunaan listriknya dengan menggunakan sistem IoT ini. Karena biasanya penggunaan listrik yang tidak terkontrol gitu karena monitoringnya mungkin lambat, nah maka dengan sistem IoT bisa dikontrol secara real time dan juga bisa di follow up secara real time. Kemudian gas overview, jadi penggunaan gas, biasanya pabrik-pabrik banyak sekali yang menggunakan gas-gas seperti mungkin hidrogen ataupun oksigen, nitrogen seperti itu. Dan kami juga melakukan pemantauan terhadap gas-gas yang krusial tersebut. Dan terlepas dari itu juga kami melakukan pemantauan untuk penggunaan water, temperatur, dan juga bisa melakukan custom monitoring terhadap parameter-parameter yang mungkin belum ada di list ini. Jadi mungkin ada parameter yang
mungkin tidak umum karena ada industri spesifik, maka kami bisa melakukan pemantauan berdasarkan requirement yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kemudian kami juga menyiapkan memiliki sistem ERP yang mampu membantu rekan-rekan untuk bisa melakukan planning terhadap production-nya dan melakukan integrasi dari keseluruhan sistem ini. Jadi OII, IMS, dan ERP, tiga pilar yang secara kesinambungan akan membantu rekan-rekan dalam mengimprove sistem yang ada di pabrik. Jadi kalau kami bisa cerita sedikit tentang OII. Jadi OII ini adalah satu standar yang digunakan di manufacturing untuk bisa mengukur produktivitas dari mesin ataupun satu sistem atau alat ya. Jadi semakin besar nilai OII yang dihasilkan satu sistem, contoh misalnya 100%, itu berarti tidak ada terjadi downtime di saat berjalannya sistem. Dan kemudian juga seluruh produk yang dihasilkan bagus dan juga tidak menghasilkan produk yang reject gitu. Nah, OII sendiri tersusun atas tiga parameter utama. Jadi pertama itu adalah availability, bagaimana sistem yang kita buat itu, atau mungkin kita ngambil contoh mesin untuk blowing ya, misalnya mesin blowing plastik itu di planning untuk bisa berjalan selama 12 jam let's say. Nah, maka ketika dia berjalan hanya di bawah 12 jam, maka availability-nya juga akan kurang dari 100%. Jadi contoh misalnya seharusnya di planning available selama 12 jam, maka kalau dia hanya berjalan 11 jam, maka tingkat availability-nya hanya 11/12 kali 100%. Begitu juga dengan performance. Performance adalah angka yang dihasilkan atau jumlah produk yang dihasilkan selama masa available mesin tersebut. Kemudian dari performance dihasilkan produk-produk, dan produk yang menjadi produk yang kurang bagus ataupun tidak memenuhi kriteria akan masuk ke produk reject dan produk yang bagus. Produk rasio dari produk bagus terhadap produk yang dihasilkan oleh satu mesin itu dipantau berdasarkan parameter bernama quality. Sehingga OII adalah merupakan hasil perkalian antara availability, performance, dan quality, seperti itu. Jadi ini adalah fitur lebih detail terhadap pemantauan line production. Jadi kami sudah melakukan implementasi ini di Garuda Food. Jadi Garuda Food sangat senang sekali dengan sistem yang telah kami deliver. Mereka bertestimoni bahwa apa yang kami develop ini, yang di deliver ini, membantu mempercepat pengambilan keputusan di pabrik gitu. Nah, kemudian kalau saya bisa cerita tentang dashboardnya itu sendiri, ini yang berwarna kuning ini adalah parameter OII-nya gitu. OII ini merupakan perkalian dari availability, performance, dan juga quality. Jadi availability ini didapat dari tadi kapan seberapa memenuhi target mesin tersebut tersedia untuk melakukan produksi. Kemudian performance dihitung dari jumlah produksi yang dihasilkan dibandingkan dengan target produksi yang dihasilkan. Kita bisa lihat di sini contoh yang dihasilkan adalah 84.252. Nah, maka dari target kurang lebih 90%, maka maksud saya 85%, maka performance yang dihasilkan adalah kurang lebih 93%. Dan dari hasil produk yang dihasilkan tentunya tidak semuanya bagus ya. Ada juga barang yang reject atau tidak memenuhi QC. Dan dari sistem ini kita bisa langsung mengetahui bahwa berarti secara real time ada 1.100 pieces produk yang tidak layak jual. Sehingga manajemen bisa langsung tahu bahwa angka quality kita ada di 97%. Akumulasi dari ini menghasilkan OII yang kurang lebih 84%. Dan di bagian tengah ini adalah downtime yang terjadi di line produksi tersebut. Contoh di sini ada 4 mesin ya. Maka dari 4 mesin ini kita bisa tahu bahwa mesin
1 sedang terjadi downtime, mesin 2 misalnya tentang downtime, mesin 3 sedang idle seperti itu. Dan kita juga melakukan visualisasi ke grafik. Jadi Bapak dan Ibu bisa secara intuitif mengetahui mesin tersebut dalam keadaan down, idle ataupun on. Jadi yang merah di sini ini berarti terjadi down, kemudian kuning ini terjadi idle, kemudian hijau ini terjadi on. Dan dari grafik ini Bapak dan Ibu bisa mengambil satu kesimpulan apakah sistem yang dimiliki sekarang itu sudah memenuhi target yang diharapkan ataupun mungkin kok ada downtime di sela-sela masa atau downtime yang secara berulang gitu. Nah, apakah nantinya mesin tersebut perlu dilakukan maintenance? Kita juga melakukan memiliki fitur untuk bisa memprediksi kapan waktunya mesin tersebut harus diganti spare partnya misalnya. Jadi dengan adanya OII ini kita jadi mempercepat komunikasi yang terjadi. Jadi dari level supervisor ataupun mungkin operator, supervisor hingga level manager, manajemen bisa langsung mengetahui seperti itu. Dan ini adalah dashboard yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah dashboard untuk manajemen level. Jadi kalau misalnya di tataran manajemen itu kan nggak lagi mungkin melihat secara detail per line ya, tapi overview dari keseluruhan line. Sehingga tampilan yang kami provide juga berbeda. Ini lebih ke resum dari apa yang terjadi di sebelumnya seperti itu. Nah, dengan memberikan gambaran ini, manajemen bisa langsung mengetahui pain problem di shop floor itu apa dan dalam mengambil keputusan improvement terhadap decision-nya juga lebih bagus ya. Oke, dan tidak kalah penting reporting dari hasil yang dari sistem yang sudah berjalan itu juga sangat penting. Jadi di sini kami sangat menekankan terhadap six big losses. Jadi six big losses ini adalah 6 parameter yang terjadi di pabrik ataupun di manufaktur. Jadi Bapak dan Ibu dengan fitur yang kami provide ini bisa mengetahui di mana sih losses yang sering terjadi. Apakah downtime disebabkan karena misalnya unplanned downtime atau mungkin karena penggantian cutter head dan kawan-kawannya itu nanti bisa didetailkan di sistem. Jadi nanti setiap downtime yang mungkin terjadi di pabrik teman-teman, rekan-rekan bisa didaftarkan sehingga sistem yang dibuat ini sangatlah fit terhadap seluruh kemungkinan yang terjadi di pabrik seperti itu. Ini adalah salah satu contoh bahwa bagaimana improving OEE bisa mempercepat ROI ya. Jadi dengan meningkatkan availability ke kisaran 80% itu sangatlah mendongkrak OII dari 60% menjadi 70%. Dan in the end yang diharapkan dari seluruh pihak ya adalah peningkatan profit. Jadi apa yang kami coba deliver di sini bukanlah sebagai satu investment yang sifatnya sia-sia ataupun mungkin bakar duit, tapi lihatlah dari sisi manfaatnya bahwa apa yang kami deliver ke para pelanggan pada dasarnya meningkatkan profit mereka seperti itu. Dan salah satu segmen produk lain ataupun lain produk FOMO lainnya adalah IMS. Jadi ini adalah dashboard yang kami deliver ke pelanggan. Jadi pie chart di sini terdiri dari beberapa warna ya, dan warna-warna tersebut itu menggambarkan penggunaan listrik per masing-masing segmen. Jadi contoh misalnya hijau itu nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan bisa labelkan ke misalnya penggunaan energi di mesin blowing gitu ya, orange di mesin wrapping, kemudian kuning di mesin counting misalnya seperti itu. Nah, implementasi IMS ini kami implement di Kimia Farma. Jadi Mas Yogi di Kimia Farma itu sangat terbantu dengan monitoring di sini
sehingga bisa langsung mengetahui nih kalau misalnya sistem yang sedang berjalan itu mengalami uh, abnormal ataupun terjadi kerusakan. Jadi bisa langsung diselesaikan secepat mungkin. Dan dengan sistem EMS ini juga maka rekan-rekan bisa langsung mengetahui penggunaan energi terbesarnya di mana ya. Mungkin misalnya oh seharusnya mesin A kita lebih banyak menggunakan energi karena misalnya itu lebih berkontribusi banyak terhadap revenue gitu ya. Namun setelah di recap kok malah mesin B nih. Nah, berarti ada sesuatu yang harus diimprove di situ. Nah, dengan adanya IMS, rekan-rekan bisa langsung mengetahui dan mempercepat decision making untuk improving sistemnya. Dan ini adalah beberapa screenshot dari dashboard-dashboard yang telah kami develop. Jadi Evomo tidak hanya memiliki dashboard yang memang sifatnya sudah given atau kami provide, tapi rekan-rekan juga bisa memiliki dashboard-dashboard yang sifatnya itu custom sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dari case-nya rekan-rekan semua gitu. Jadi ini untuk kimia farma di Cikarang, kemudian ini juga ada untuk kimia farma Banjaran, kita juga ada dashboard untuk di Biotis seperti itu. Dan keseluruhan sistem ini masih running sampai sekarang dan sangat membantu para manajemen level untuk bisa mendapatkan gambaran utuh, gambaran yang real time tentang apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian ketika tertarik dengan sistem tadi, kira-kira apa sih Mas Ale yang harus kami lakukan atau yang akan Evo mau lakukan? Jadi pada dasarnya kami akan melakukan instalasi sensor ataupun mungkin akuisisi data dari sensor existing yang sudah ada. Jika memang di lapangan setelah kami lakukan assessment itu mungkin tidak ada parameter yang bisa menggambarkan data dari OII, maka kami akan melakukan instalasi sensor yang baru gitu. Nah, kemudian instalasi sensor yang baru, data yang ataupun mungkin ada concern tertentu bahwa mesin tersebut sangat mahal, misalnya kalau datanya diakuisisi oleh misalnya Evomo, mungkin saya agak ragu gitu karena mesinnya mahal, ya nggak masalah, kita akan pasang sensor baru yang sistemnya terpisah sehingga nanti rekan-rekan nggak perlu khawatir kalau sistem yang Evomo install ini mengganggu menginterfere sistem existing gitu. Nanti akan menjadi ada dua sistem yang terpisah. Karena pada dasarnya goalsnya kan adalah mendapatkan OII-nya ya. Nah, kemudian sensor tersebut akan diakuisisi oleh hardware yang kami provide juga untuk kemudian tersimpan datanya di platform dan bisa divisualkan dan nanti seluruh fitur yang tadi kami presentasikan sebelumnya itu akan bisa dinikmati oleh para customer. Baik, ini adalah beberapa klien yang sudah mempercayakan kami untuk bisa mengenable, mendigitalisasi pabrik mereka dan alhamdulillah seluruhnya merasa sangat terbantu seperti itu. Izin Mas admin mungkin bisa bantu play video testimoni terhadap sistem yang sudah kami deliver. Jadi ini ada satu use case di Garuda Food ya. Halo, Bos, gimana? Apa bisa bantu di play videonya? Baik, mungkin oke, thank you. Maaf, host suaranya masih belum terdengar oleh kami.
Oke, baik, mungkin sambil menunggu saya coba berikan ini ya, sebuah sebuah demo dashboard. Oke. Jadi ini adalah beberapa dashboard yang kami deliver ke customer. Jadi dengan sistem yang Evo mau buat ini, customer bisa merasa terbantu untuk bisa monitoring terhadap power. Oke, jadi ini beberapa sensor yang kami install ini untuk power, karena power ini sangat krusial sekali di kimia farma, karena selama ini masih dilakukan pencatatan secara manual ya. Kemudian dengan sistem ini maka bisa reportingnya itu langsung secara real time, digital, dan no hassle ya. Jadi ketika dibutuhkan bisa langsung lihat, nggak perlu buka-buka Excel lagi. Dan ini fluktuasi nilainya juga bisa langsung terlihat di sini gitu. Dan salah satu dashboard lain, nah ini di Kimia Farma juga, cuma beda beda ini, beda plan. Nah, ini adalah overview dari keseluruhan EMS, water, dan juga mesin-mesin produksi. Nah, dengan adanya sistem ini, maka supervisor jadi bisa melihat langsung via cloud ataupun via on-premise nilai yang ada di HMI di lapangan gitu. Jadi nggak perlu turun ke lapangan, mungkin karena kan mungkin sibuk meeting juga ataupun memang untuk misalnya cross check terhadap sistem report yang diberikan oleh operator itu bisa juga. Dan ini satu demo web dashboard terakhir ya. Jadi ini adalah overview yang ini hanya visualisasi terhadap data dummy ya, karena pada dasarnya sistem yang ada di lapangan kita nggak bisa open karena ada NDA terhadap kerahasiaan datanya. Namun ini bisa memberikan gambaran terhadap dashboard yang kami provide di customer-customer kami. Jadi contoh misalnya produksi itu akan menghasilkan grafik performance-nya, misalnya ini mesin baking itu bisa tahu performance-nya ada di 44%, 34%. Nah, ini juga untuk quality-nya itu bisa dipantau secara real time. Kemudian losses-nya juga. Jadi nanti tampilannya langsung jadi seperti ini ya. Jadi bisa langsung ketahuan. Dia misalnya downtime-nya karena utility loss atau loading loss. Nah, di sini bisa langsung tahu. Oh, ini ada downtime selama sekian. Ada schedule time-nya selama sekian, seperti itu. Nah, ini nantinya akan ada beberapa Oke. Nah, jadi ini akan ada penyebab-penyebab downtime-nya, bisa Bapak dan Ibu daftarkan di sini. Jadi nanti bisa ketahuan, oh ini downtime-nya karena penggantian, misalnya penggantian cutter head atau mungkin ganti oli gitu ya. Nah, ini contoh lain visualisasi data untuk penggunaan power.
Nah, dari sini juga bisa ketahuan kalau misalnya aset ini terjadi quality losses, ini barang reject yang dihasilkan oleh mesin. Nanti ya Bapak. Nah, ini scheduling mesin juga bisa didaftarkan di sini. Jadi ini bisa ketahuan, oh ini kok misalnya ekspektasinya downnya jam istirahat, ini kok nggak di jam istirahat ada down seperti itu. Nah, ini fitur report yang tadi nantinya bisa langsung tergenerate dalam bentuk PDF ataupun zip. Oke.